nyawici kata orang Jawa, kita sudah ngapain lagi ngomongin Madura kayak gitu. Lalu dengan berbagai teori, apakah kadang kita menjadi penyair hari ini seolah-olah menjadi sarapan bagi ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Ya, ada teorinya ini, teorinya ini. Apakah itu menjadi bahan yang penting bagi kehidupan sastra Madura atau bagi sastra orang penyair-penyair Madura? Mungkin iya, tapi tidak harus. Karena pada hakikatnya di mana kita tumbuh, di mana pohon itu tumbuh, dia sudah hidup dengan senyawa yang ada di situ. Dia sudah bergerak melalui mekanisme kehidupan yang ada di situ. Madura sudah tidak harus dikatakan bahwa saya orang Madura. Ada teman nama kita sudah Fendi Kacong, nama kita sudah Royan, nama kita sudah Mahendra, nama kita sudah Ayos misalnya. Nama kita sudah ada banyak yang kita tinggalkan. Hakikatnya hari ini, dan ini mungkin sebagai motivasi, dengan tidak menyepelekan apapun pengetahuan teman-teman hari ini terhadap sastra, terhadap Madura, terhadap Dunmo itu sendiri misalnya. Karena itulah kompleksitas orang Madura, itulah kehidupan orang Madura, itulah angin yang dibawa oleh orang Madura. Di mana kata Royan, kita dipengaruhi malam. Nah, kalau malam itu seperti kata salah satu calon, dan saya tidak akan menyebutkan calon ini karena kata Oong tadi rasanya tidak efektif ya kan, ngomongin sastra ketika isu-isu politik seperti ini kata Oong. Saya sampaikan juga Oong ini. Tapi kata, kalau angin, udara dan malam itu tidak punya KTP, apakah kita identitas kesastraan kita juga butuh KTP? Sorry ya gitu. Tapi ini bayolan-bayolan politik yang harus kita bawa menjadi, nah inilah yang akhirnya kita sangat organik. Sastra Madura itu akhirnya sastra organik, di mana orang tumbuh ketika dia memilih bersuara, bernafas di situ, mengeluarkan apapun yang ada di benaknya, dia sudah Madura hari ini. Kita sudah tidak boleh mengatakan bahwa Madura itu adalah Kunto Wijoyo menurut Kunto Wijoyo. Kita sudah tidak bisa. Ada batik saja yang boleh kita padukan, ada batik yang pakem, ada batik yang kontemporer, ada odeng yang pakem, ada yang kontemporer juga. Kalau pada akhirnya perkembangan sastra kita itu ada di titik A, dan saya tertarik dengan apa yang disampaikan Mas Royan tadi itu ketika ada sinyal dari Manero, kita tidak menemukan identitas kemaduraan dari asal dan usul. Misalnya dari bayi yang dikirim ke selat ini lalu terjadilah kata Madura itu, apakah di situ kita menemukan Madura? Tidak. Kita hari ini menemukan Madura adalah menemukan diri kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.